Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Taufik. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3 di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di sini saya akan merangkum materi dari Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH, tentang selayang pandang hukum ekonomi. Yang pertama ada hukum. Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Peraturan tertulis, misalkan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, aturan kewarganegaraan, aturan lalu lintas, aturan tentang pidana negara diatur dengan serangkaian aturan tertulis. Aturan tertulis ini berlaku untuk semua negara. Selanjutnya ada contoh aturan tidak tertulis, misalkan hukum adat seperti larangan menikah di semarga pada suku Batak, pantangan atau pamali di suku Sunda, sistem irigasi subbak di suku Bali, adat pemakaman atau sebagainya. Aturan tidak tertulis ini berasal dari kebiasaan turun-temurun tanpa pernah disusun menjadi bentuk tertulis. Aturan ini hanya berlaku pada kelompok-kelompok suku tertentu tersebut. Dua, ada tujuan hukum. Tujuan hukum jadi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tiga, ada dasar pengaturan. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 10, Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan penduduknya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Dan Pasal 28 ayat 5 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dihitungkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum negara menjadi 4 bagian. Yang pertama ada adanya pelindungan terhadap hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Yang kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin pelindungan hak asasi manusia. Yang ketiga ada pemerintah berdasarkan peraturan. Yang terakhir adanya peradilan administrasi. Nah, selanjutnya ada unsur negara hukum. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya suatu sistem pemerintah sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. Yang terakhir, adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya, ada ekonomi atau bisnis. Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang yang pertama ada produksi barang, yang kedua ada distribusi atau pemasaran barang, yang ketiga ada perdagangan barang, dan keempat ada jasa. Selanjutnya, ada pembagian hukum atau disebut dengan paham hukum. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukum publik, yang kedua adalah hukum privat. Nah, hukum publik ini adalah hubungan hukum yang mengatur pribadi dengan negara atau banyaknya orang. Nah, dan hukum yang privat adalah hubungan hukum antara pribadi dan pribadi. Nah, yang terakhir ada prinsip-prinsip hukum bisnis. Yang pertama, adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua, adanya keuntungan yang menjanjikan. Yang ketiga, adanya terpenuhi syarat-syarat perjanjian. Yang keempat, adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis. Nah, itu video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.